Jangan saudara pikir kalau ada gereja buka lagi, Yesus senang. Tidak. Saya mau katakan kepada saudara, setiap kali ada gereja Indonesia buka baru lagi, itu menyayat hati Yesus makin dalam lagi. Kita menyakiti dia. Sebab yang dibutuhkan bukan tambahnya gereja, tapi yang dibutuhkan adalah apakah gereja yang ada ini mampu menyatakan Yesus yang utuh bagi dunia. Lalu dunia percaya kepada Yesus yang diutus oleh Bapa. Saya mau berkata dalam nama Yesus kepada semua orang kaya di Sydney, dalam nama Yesus dengar. Jangan engkau mau diperbudak oleh pendeta-pendeta dari Jakarta, dari Surabaya, yang hobinya cuma buka gereja dan jadi duit di negeri ini. Setuju? Bodohnya orang kaya yang mau diperalat oleh pendeta-pendeta itu. Ditelepon, dibujuk, suruh buka gereja. Uangmu dihabiskan oleh mereka. Itu model gereja Indonesia sekarang ini. Dengar baik-baik. Yang punya rencana buka lagi, hentikan dalam nama Yesus. Cukup yang ada. Dan jangan ditambahi lagi. Yang ada sekarang harus duduk bersama-sama. Konsolidasi ke dalam. Lalu buat strategi. Bagaimana cara kita menghentikan perbuatan setan yang sudah membunuh begitu banyak orang. Setuju saudara? Harusnya itu yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Supaya dunia tahu. Mari kita lihat ayat ini. Ayat 7. Saya akan baca 2 Tesalonika 2. Maaf hamba-hamba Tuhan yang tangannya gatal sudah nggak sabar ingin buka gereja baru lagi. Hentikan itu dalam nama Yesus. Yang mau buka, bergabunglah dengan yang ada. Dalam nama Yesus saya berkata. Jangan tambah lagi. Saya bersyukur ada seorang di antara saudara. Ini tahun yang ketiga, rumahnya di Bogor. Saudara diserahkan. Kami punya tim, 8 orang. Di rumah itu, kami pakai untuk mengasuh anak-anak jalanan. Pas dekat terminal Baranang Siang. Tahun ketiga ini kami sudah pakai. Dan luar biasa. Anak-anak Sunda. Anak-anak yang gak punya kesempatan sekolah. Sekarang mereka bisa belajar bahasa Inggris. Belajar matematika. Belajar kesehatan. Nah yang menarik lagi. Dari anak-anak itu. Orang tuanya pada datang sekarang. Orang tuanya minta ikut belajar juga. Kesempatan. Kami kenalkan Yesus. Tapi kami gak buka gereja. Yang penting mereka mau dengar. Terima kasih kepada keluarga yang saya maksud. 3 tahun ini kami sudah pakai rumah itu. Nah ini pelayanan. Ini yang bisa dipakai untuk menghentikan pekerjaan setan. Jangan tambah gereja baru lagi. Kalau kita tambah gereja baru lagi, uang habis untuk sama. Sound system lagi, sewa gedung lagi. Ngapain? Mengerti ini saudara? Tolong orang-orang kaya. Jangan mentang-mentang saudara kaya. Lalu saudara berkata, ya pada para pendeta kurang ajar itu membuka gereja seenak perut mereka sendiri. Saya nggak akan minta maaf kata-kata ini. Karena saya percaya Yesus setuju apa yang saya katakan. Cukup yang ada. Kuatkan yang ada. Setuju? Buat tambah maju yang ada. Bukan perlu ditambahi lagi. Sampaikan ke Jakarta, ke Surabaya yang membuka cabang suruh berhenti. Lihat ayat 7. Karena secara rahasia kejahatan, kedurhakaan, kesetanan itu telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si setan itu baru akan menyatakan dirinya. Ini nubuat waktu itu. Sekarang bukan akan, tapi sudah terang-terangan. Lihat pornografi. Hati-hati yang suka main internet. Kita nggak pernah ingin buka situs porno. Mereka sudah punya trik, tiba-tiba mereka bisa muncul. Hati-hati. Ngeri sekali setan itu bekerja bisa masuk ke semua area. Tetapi ini yang gereja harus kerjakan. Tetapi siapa? Tuhan Yesus akan mengapakan? Membunuhnya dengan apanya? Nafas mulutnya. Dan, nah perhatikan, ada 2 kata kerja. Satu membunuhnya, yang kedua dan akan apa? Memusnahkannya.
Tolong bahasa Inggris pakai kata apa? Consume, membakarnya. Oke, destroy. Nah, sama. Antara membunuh dan membinasakan atau destroy, mana yang total, saudara? Destroy, membinasakannya. Nah, lihat. Kapan? Kapan setan di dunia nggak seenaknya merusak dunia ini? Kapan? Ketika, apa baca ayat 8 bagian terakhir? Kalau Yesus datang kembali. Nah, ayat 9 saya teruskan. Kedatangan si pendurhaka itu adalah apa? Pekerjaan iblis. Jadi hanya satu yang bisa membuat iblis kalah. Kalau Yesus datang. Saya mau katakan kepada saudara, orang Kristen yang mau rindu sangat ingin mengasihi dan menyenangkan hati Yesus, pasti yang suka dengan kebenaran ini. Tapi Kristen yang hobinya buka gereja pasti sakit hati dengan kebenaran ini, saudara. Sekarang tanyakan dirimu di dalam nama Yesus. Engkau Kristen yang model apa? Cukup yang suka pindah-pindah gereja? Cukup. Saudara, bukankah sudah cukup banyak gereja itu melukai jemaatnya sendiri? Jawab ya atau tidak? Lalu kenapa saudara mau disakiti lagi? Dengan cara saudara disuruh buka gereja baru lagi, engkau pasti akan disakiti lagi. Betul enggak? Kalau sudah 2-3 kali saudara disakiti, kenapa masih mau keempat? Goblokmu. Iya, tepuk tangan buat yang goblok-goblok itu supaya bertobat. Lo benar, tepuk tangan. Supaya kita permalukan setan itu. Saya mau berkata dalam nama Yesus, ini bukan zamannya untuk buka gereja baru lagi. Ini zamannya untuk kita memikirkan setan. Nah, pertanyaannya, kapan Yesus bisa datang? Bukan bertanya kapan dia datang. Salah. Kalau pertanyaannya kapan dia datang, jangan tanya seperti ini, buang-buang waktu. Karena yang mau datang sendiri nggak pernah tahu kapan dia datang. Lu pernah mikir nggak itu? Maka itu jangan tanya kapan dia datang. Pertanyaan yang benar adalah kapan dia bisa datang. Ini beda dengan kapan dia datang. Sebab tahun berapa? 83. Saya pernah diskusi dengan Roh Kudus. Saya berkata, apa ini gak sebuah lelucon yang gak lucu? Saya bilang, maaf ya Papa kalau saya ngomong ini. Engkau menyuruh kami menunggu sebagai gereja Yesus datang. Betul gak? Kan itu perintahnya. Tunggu kamu. Sambil berjaga-jaga. Tapi yang kita tunggu itu gak pernah tahu kapan datang. Ini kan lelucon. Pernah mikir gak suara itu? Saya mikir tahun 83. Maka itu kalau saya cuma cerita, maaf, jangan selalu mikir yang lain, saya cuma cerita. Di antara orang-orang yang saya ingat ketika 85 pertama saya ke Sydney, itu Pak Artoko ada di situ. Pak Sam ada di sini. Saya nggak lihat yang lain, maaf. Sejak 85 ketika saya masuk ke Sydney pertama kali. Saudara cuma ada Renwick, Tempe, Epping. VOC belum juga waktu itu. Cuma baru persekutuan saja. 8 setelah itu. Nah bayangkan, saudara, tahun 90 saya dapat PR Australia. Maka itu saya tetap konsisten dan konsekuen kepada kebenaran yang saya terima. Cukup banyak orang yang minta untuk saya buka gereja tahun-tahun itu. Tapi saya tahu hati Tuhan saya bukan gereja yang dia cari, tapi dia cari mempelainya. Beda. Yesus nggak mencari gereja, dia mencari mempelai. Katakan amin. Karena kedatangannya tidak ditentukan oleh tanggal, hari, bulan, tahun, dan jam. Tetapi kedatangannya ditentukan oleh sebuah situasi dan kondisi. Maka itu dia tidak pernah tahu kapan dia datang. Karena gereja yang harus berbuat sesuatu, lalu sesuatu yang dia cari itu, kalau gereja sudah mengerjakannya, dia pasti datang. Apa sesuatu itu? Maka itu pertanyaan yang betul adalah kapan Yesus bisa datang?
Saudara, kalau kita sebagai orang Kristen tidak merasa capek